Ada dikisahkan bahwa ada orang yang ahli ibadah di atas bukit, abid Bani Israel. Pada zaman dulu ceritanya, bukan pada zaman Nabi. Nabi menceritakan ada orang ahli ibadah, wah hebat, ahli ibadah sampai punya tempat sendiri di atas bukit ibadah, sampai begitu hebatnya dalam ibadah nggak terganggu oleh siapapun, sehingga beli besar bekal sampai ke atas ibadah, puasa bangun malam, puasa bangun malam, puasa bangun malam, hebat. Di sisi lain ada majin. Majin itu orang bejat, nggak ada dosa kecuali pernah dilakukan apa aja, judi iya, mabuk iya, segala macam, wah, di tengah pasar. Yang satu ahli ibadah di atas bukit, yang satu preman, orang bandel di tengah pasar. Dua-duanya ini sama-sama terkenal, sama-sama masyhur. Yang satu masyhur dengan bandelnya, yang satu masyhur dengan ibadah, sama-sama masyhur. Jadi kalau orang bertanya si fulan yang ada di atas bukit, semua tahu satu kota. Kalau bertanya tentang siapa preman ini, semua tahu satu kota. Allah menghendaki keduanya bertemu. Bagaimana Allah menghendaki keduanya bertemu? Sang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar. Rupanya yang di pasar itu, sang preman itu kok tiba-tiba tergerak hatinya pengen ketemu kiai, pengen minta doa sama ustadz. Naiklah ke atas. Yang ahli ibadah dari atas bukit turun, yang preman dari bawah naik. Ini adalah bukit zaman dulu, bukan zaman sekarang. Jalannya aspal, lihat. Ini bukit zaman dulu adanya jalan setapak. Kalau ada orang berpapasan di tengah jalan setapak, harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, tidak akan bisa melanjutkan perjalanan, akan tabrakan. Rupanya di saat sang preman bandel tersebut melihat ada kiai yang dicarinya ada di hadapan matanya, terkaget dia, kaget, kagum dan cinta. Ia tidak bisa berucap sepatah kata. Ia terduduk di jalan setapak. Dia tidak bisa berucap sepatah kata. Yang bisa ia lakukan adalah memberi isyarat dengan tangannya, yang artinya silahkan kiai, silahkan ustaz. Sampai sang kiai di saat dipersilakan, dia melewati saja, hingga sang kiai hilang dari pandangan matanya, tapi tidak hilang hormat dari hatinya. Tapi di sisi lain, lihat, sang kiai itu sangat tahu ini preman bandel. Siapa yang nggak tahu si preman? Di saat preman ada di hadapan matanya itu, mau kemana dia? Si busuk mau kemana dia? Dalam hatinya ngomong, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak nyapa dengan baik, hendak kemana engkau? Enggak. Apalagi di saat sang preman mempersilahkan sang kiai, wah, sang kiai merasa berhak dihormati. Ya begitu, saya ulama harus hormati dong. Lompat begitu saja tanpa assalamualaikum, tanpa nyapa. Apa Nabi bercerita? Lihat dua model manusia. Sehebat apapun ibadahnya seseorang, kalau ternyata merendahkan orang lain, menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah, hilang hidayahnya orang tersebut. Tapi begitu sebaliknya, biarpun orang itu semula bandel, nggak karu-karuan, anggap saja jarang sholat ini ya, tapi kalau masih menghormati syiar agama ulama dan yang lainnya, kalau masih menghormati syiar agama Allah, maka ketahuilah suatu ketika akan diberi tobat, akan diberi tobat, dan tidak lama akan diambil oleh Allah menuju kemuliaan.